誰かと戦っている時。Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Kimetsu no Yaiba. Oke lah, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja ke alurnya. Di video sebelumnya, Tanjiro berhasil membelah batu yang menjadi syarat untuk ikut ujian akhir. Cerita dilanjutkan saat Tanjiro mencukur rambutnya. Urokodaki memberikan topeng yang sama yang dipakai Sabito dan Makomo. Ia menyebut topeng itu adalah topeng penangkal. Keesokan harinya, Tanjiro berangkat menuju tempat ujian. Urokodaki terkejut Tanjiro bisa mengetahui Sabito dan Makomo karena mereka berdua telah lama meninggal. Sesampainya di sana, ternyata banyak anak yang mengikuti ujian akhir. Mereka hanya harus bertahan selama 7 hari di hutan gunung itu, maka mereka akan dinyatakan lulus. Namun di gunung itu terdapat banyak iblis yang bersembunyi. Setelah ujian dimulai, Tanjiro memutuskan untuk pergi menuju arah timur. Ia berpikir tempat tercepat yang terkena sinar matahari adalah di bagian timur. Namun, ia merasakan aroma iblis berada di dekat sana. Lalu, 2 iblis muncul menyerangnya. Tetapi berkat latihan kerasnya, Tanjiro bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Berkat katana milik Urokodaki, ia bisa menebas iblis tanpa menyisakan tulang. Tidak lama, ia merasakan iblis yang lebih kuat muncul di belakangnya. Saat akan menangkap peserta lain, Tanjiro memberanikan diri melawan iblis itu. Iblis itu mengenal topeng yang dipakai Tanjiro. Ia telah memakan 50 anak selama berada di sana. Dan 13 diantaranya adalah murid Urokodaki. Iblis itu juga masih mengingat Sabito dan Makomo. Ia adalah iblis yang ditangkap oleh Urokodaki yang dibiarkan hidup di gunung itu. Tanjiro terpancing oleh perkataan iblis itu. Ia menyerang tak beraturan, sehingga ia dengan mudahnya dibuat pingsan. Beruntung Tanjiro bisa kembali sadar dengan cepat. Setelah berjuang cukup keras, akhirnya ia berhasil mengalahkan iblis itu. Ia melanjutkan perjalanan menuju arah timur dan terus menemui iblis. Di sana ia mencoba menanyakan tentang cara mengobati iblis menjadi manusia lagi. Tetapi yang dipikirkan para iblis hanya ingin memakannya saja. Dan akhirnya Tanjiro berhasil melewati ujian sampai akhir. Di sana hanya 4 orang yang berhasil bertahan. Mereka semua diterima menjadi pemburu iblis. Mereka akan diberi seragam dan ditemani perjalanannya dengan Gagak Kasugai. Gagak Kasugai adalah burung pembawa pesan. Lalu yang terakhir mereka disuruh memilih logam khusus untuk bahan pedangnya. Setelah itu, Tanjiro berniat kembali ke rumah Urokodaki. Namun, ia sudah sangat kelelahan untuk berjalan. Dan kelelahannya dengan cepatnya hilang karena ia melihat Nezuko telah sadar. Nezuko! Urokodaki merasa lega karena Tanjiro bisa mengalahkan iblis yang tidak wajar. Lalu ia memberitahu bahwa pengganti dari darah dan daging manusia, Nezuko memulihkan tenaganya dengan tidur. Keesokan harinya, seseorang mendatangi Tanjiro. Orang itu adalah orang yang menempa pedangnya.
Ia melihat Tanjiro adalah keturunan dari orang yang selalu berhubungan dengan pernapasan matahari. Pedang Nichirin terbuat dari bahan khusus yang bisa menyerap energi matahari. Dan juga pedang itu bisa berubah warna sesuai dengan penggunanya. Tetapi pedang Tanjiro berubah warna menjadi hitam. Pedang hitam adalah warna yang langka. Karena langka, mereka belum mengetahui kemampuannya. Tidak lama, Gagak Kasugai datang membawa pesan tugas pertama untuk Tanjiro. Ia harus bergegas pergi menuju barat laut kota. Di sana banyak wanita menghilang secara misterius. Tanjiro harus bisa membunuh iblis itu. Sebelum berangkat, Urokodaki membuatkan kotak untuk membawa Nezuko. Kayu itu sangat kuat namun juga sangat ringan. Ikimasu. Nezuko. Setelah sampai di sana, ia mendengar pembicaraan dari orang-orang. Pria yang bernama Kazumi telah kehilangan tunangannya bernama Satoko. Dengan kejadian itu, ia sangat frustasi. Tanjiro mencoba menanyakan tempat kejadian hilangnya Satoko. Di sana, ia bisa mencium aroma iblis yang tersisa. Ia terus menelusuri kemana aroma iblis itu hingga malam hari. Di sisi lain, iblis yang dicari tengah mengincar seorang gadis. Lalu Tanjiro mencium aroma baru yang sangat kuat berasal dari iblis. Ia mencium dua aroma yang bercampur antara iblis dan aroma wanita. Saat menemukan titik aroma yang kuat, ia mencoba menusuknya. Tidak lama, terlihat sesuatu muncul dari dalam tanah. Tanjiro dengan sigap menangkap wanita itu. Beruntung si wanita masih hidup. Saat lengah, Tanjiro diserang oleh 3 iblis sekaligus. Ia dengan cepat memakai jurusnya, namun serangannya tidak begitu kuat. Ia sempat kebingungan karena harus menyerang sembari melindungi Kazumi. Tidak lama, Nezuko keluar membantu Tanjiro. Meski tidak memakai kemampuan, tetapi serangan fisik Nezuko sangatlah kuat. Tanjiro memintanya menahan satu iblis selagi ia menyerang. Di dalam sana ternyata seperti berada di rawa. Meski udaranya terbatas, bagi Tanjiro itu bukanlah apa-apa dibanding saat berada di Gunung Sagiri yang udaranya lebih sedikit. Di saat kedua iblis mendekat, Tanjiro mengeluarkan jurus sampai mereka terpotong. Setelah membuat satu iblis lagi terpojok, Tanjiro menanyakan tentang iblis yang bernama Kibutsuji Muzan. Namun, iblis itu malah ketakutan. Ia diancam oleh Kibutsuji untuk tidak mengatakan apapun tentang dirinya. Tanjiro sangat kesal ia tidak dapat informasi apapun tentang Kibutsuji Muzan. Setelah pagi menjelang, Gagak Kasugai memberitahu lagi tugas selanjutnya. Ia harus segera ke satu prefektur Tokyo di Asakusa. Di sana Tanjiro sangat terkejut melihat kota yang besar, dan meskipun malam hari, di sana terlihat sangat terang. Karena belum terbiasa di keramaian, Tanjiro memilih untuk pergi. Di sana, ia memilih makan di toko mie di pinggiran kota. Tidak lama, ia merasakan aroma iblis yang sangat pekat dan kuat. Aroma itu sama dengan aroma iblis yang membunuh keluarganya. Dan untuk pertama kalinya, Tanjiro bertemu dengan iblis Kibutsuji Muzan. Di saat akan menghunus pedang, ia melihat ada anak manusia bersamanya. Ternyata ia berpura-pura menjadi seperti manusia biasa. Karena kehadiran Tanjiro yang meresahkan, ia menyerang salah satu orang dengan cepat. Ia membuat pria itu menjadi iblis untuk membuat kekacauan.
Kibutsuji mengenali anting yang dipakai Tanjiro saat membuka penutup kepalanya. Di saat Tanjiro menahan pria itu, Kibutsuji dengan santainya pergi. Karena sangat kesal, Tanjiro berteriak tidak akan membiarkannya lari dan akan terus mencarinya kemanapun ia pergi. Lalu satu iblis memakai darah pesonanya untuk menahan para polisi. Ia adalah iblis sekaligus dokter. Ia juga menginginkan Kibutsuji Muzan mati. Di sisi lain, Kibutsuji menyuruh dua iblis untuk membunuh Tanjiro. Ia mengingat orang yang membuatnya ketakutan. Orang itu juga memakai anting Hanafuda. Kembali ke Tanjiro, ia dijemput oleh bawahan iblis tadi untuk ke rumahnya. Iblis itu bernama Tamayo dan bawahannya bernama Yoshiro. Tamayo bisa memanipulasi tubuhnya sehingga ia terhindar dari kutukan Kibutsuji Muzan. Tanjiro menanyakan apakah ada cara mengobati iblis menjadi manusia lagi. Tamayo mengatakan apapun penyakitnya, pasti ada obat yang bisa mengobatinya. Namun sekarang Tamayo belum bisa mengembalikan iblis menjadi manusia. Tetapi ia tetap akan berusaha mengembangkan hal itu. Tamayo meminta dua hal pada Tanjiro, yaitu mengambil darah Nezuko dan mengumpulkan darah iblis yang berhubungan dengan Kibutsuji Muzan. Namun permintaan keduanya sangatlah sulit, karena iblis yang mempunyai hubungan dengan Kibutsuji, kekuatannya sangatlah kuat. Meski begitu, Tanjiro akan melakukannya demi Nezuko dan banyak orang. Berpindah ke dua iblis tadi, mereka berhasil menemukan tempat Tamayo dan mereka langsung menyerang dengan brutal. Meskipun hanya bola, tetapi daya hancurnya sangat kuat. Yoshiro memberikan jimatnya agar Tanjiro bisa melihat arah panahnya. Saat Tanjiro akan menyerang iblis yang memakai pola, ia terkena serangan hingga tubuhnya sangat kesakitan. Di sisi lain, Nezuko sempat kesulitan menghindari serangan bolanya. Lalu ia berpikir untuk menendang bola itu. Namun kakinya lah yang lepas. Karena penyembuhan Nezuko masih lambat, Tamayo menyuntikkan obat yang bisa menyembuhkannya dengan cepat. Setelah berpikir, Tanjiro menemukan cara untuk menghindari pola dan sekaligus menyerangnya. Ia menggabungkan aliran ke-6 dan ke-3 sehingga menghanyutkan polanya. Di sisi lain, Nezuko berhasil menyembuhkan lukanya. Nezuko sedikit berbeda dari sebelumnya. Ia terus mengembalikan serangan bolanya. Lalu Tamayo memancing wanita iblis itu untuk menyebutkan Kibutsuji. Maka kutukan di dalam dirinya akan aktif. Sel dari Kibutsuji menghancurkan tubuhnya sendiri. Hanya Kibutsuji yang bisa membuat iblis mati tanpa terkena cahaya matahari dan pedang milik pemburu iblis. Setelah melihat dengan jelas, ternyata kedua iblis itu bukanlah iblis bulan atas. Lalu Tamayo menanyakan apakah Tanjiro akan menitipkan Nezuko. Ia sempat kebingungan karena itu juga hal yang baik untuk keselamatannya. Tetapi Nezuko memilih untuk pergi bersama Tanjiro. Mereka tidak ingin keluarganya terpisah lagi. Lalu Tanjiro ditugaskan lagi menuju sebelah selatan tenggara. Di sana ia bertemu dengan anak yang dulu bertahan di akhir ujian. Namanya adalah Agatsuma Zenitsu. Ia adalah anak yang penakut dan juga baperan. Wanita itu hanya ingin menyapanya saja karena melihat Zenitsu seperti sakit duduk di tepi jalan. Namun Zenitsu malah menganggap wanita itu suka padanya. Zenitsu sangat khawatir pada misi selanjutnya ia akan mati karena ia merasa dirinya sangat lemah. Untuk itu ia meminta Tanjiro melindunginya.
なあ炭治郎、やっぱり俺じゃ無理。 Di jalan mereka bertemu dua anak yang ketakutan. Di dalam rumahnya terdapat iblis yang menculik kakaknya. Zenitsu mendengar suara yang mengerikan di dalam rumah itu. Tidak lama, seseorang jatuh dari atas. Ia terluka dengan sangat parah. Tanjiro memilih meninggalkan Nezuko bersama dua anak itu agar ia lebih aman. Setelah berada di dalam, Zenitsu terus meminta Tanjiro melindunginya. Namun karena pertarungannya kemarin, Tanjiro masihlah belum sembuh. Jadi Zenitsu harus melindungi dirinya sendiri. Mendengar hal itu, Zenitsu semakin frustasi dan ketakutan. Tidak lama, dua anak itu masuk menyusul Tanjiro. Tetapi secara tidak sengaja, mereka terpisah dan terjebak di salah satu ruangan. Lalu iblis dengan aroma sangat kuat muncul di hadapannya. Saat akan menyerangnya, iblis itu memukul alat musik Kotsuzumi, atau lebih mudahnya kita sebut saja gendang. Ia memukul gendang sehingga ruangan itu terbalik. Tidak lama, datang seseorang yang memakai topeng babi. Orang itu bernama Hashibira Inosuke. Ia juga adalah salah satu yang bertahan di ujian akhir. Lalu iblis itu memukul semua gendang secara bersamaan, sehingga ruangan berputar-putar dan terkoyak. Tanjiro menemukan satu anak di dalam ruangan lain. Ternyata ia adalah kakak dari anak perempuan itu. Ia menceritakan di sana terdapat 3 iblis. Namun mereka mulai saling membunuh untuk memperebutkannya. Lalu salah satu dari mereka menjatuhkan gendang setelah kalah. Anak itu dengan cepat mengambilnya dan memukul gendang itu sehingga ia bisa lolos dari mereka. Di sisi lain, Zenitsu bertemu dengan iblis. Ia memilih kabur darinya karena saking takutnya dengan iblis sehingga ia pingsan dan tertidur. Namun di saat tertidur ia menjadi orang yang berbeda. Ia dengan mudah saja mengalahkannya dengan satu serangan. Setelah sadar kembali, ia menjadi seorang yang penakut. Shoichi-kun, nanika itta? Hah? Tatobasarete. 3日前からずっと Inosuke sudah 3 hari berada di sana. Ia terus menelusuri rumah itu. Tidak lama, ia bertemu dengan iblis yang sangat gemuk. Ia dengan mudah saja mengalahkan iblis itu. Iblis yang tersisa ternyata adalah salah satu dari 12 iblis bulan atas. Namun ia sangat serakah memakan banyak orang, sehingga Kibutsuji Muzan menghapus angkanya. Tanjiro kembali harus berhadapan dengan iblis itu. Sambil kesusahan menghindari serangan, ia terus mengingat setiap gendang yang dipukul. Tidak lama, ia menemukan cara untuk melawan iblis itu. Aliran pernapasan air bisa digunakan untuk melawan berbagai musuh. Namun, iblis itu memukul semua gendangnya dengan cepat. Setelah cukup lama bertahan, akhirnya Tanjiro berhasil mengalahkannya. Saat keluar dari rumah, Tanjiro sangat terkejut melihat Inosuke menghajar Zenitsu. Ia menahan Inosuke yang ingin menyerang Nezuko. Zenitsu mengingat perkataan Tanjiro, kotak itu lebih berharga dari nyawanya. Karena kesal, Tanjiro memukul Inosuke sampai tulang rusuknya patah. Namun Inosuke kembali berdiri dan menyerangnya. Lalu Tanjiro menyundul kepalanya untuk membuat Inosuke tenang. Di saat ia berbicara, tiba-tiba ia baru merasakan efek dari sundulan Tanjiro. Setelah itu, Gagak Kasugai menyuruh mereka semua untuk turun gunung. Oi, doko iku? Gagak itu membawa mereka ke kediaman Wisteria untuk beristirahat.
Rumah yang bertanda Wisteria adalah orang yang pernah ditolong oleh pemburu iblis. Karena itulah mereka merawat pemburu iblis dengan gratis. Di sana Zenitsu menanyakan mengapa Tanjiro membawa iblis bersamanya. Karena ia bisa tahu dari pendengarannya yang sangat tajam, meskipun hembusan napas saja. Ia memberitahu Nezuko adalah adiknya. Setelah mereka pulih, Gaga Kasugai menyuruh mereka untuk pergi ke Gunung Natagumo. Perjalanan mereka sampai malam hari. Saat tiba di sana, mereka melihat anggota pemburu iblis yang ditarik ke dalam hutan. Di dalam sana, mereka bertemu dengan salah satu anggota yang sedang kebingungan. Ia memberitahu ada 20 anggota yang ikut dengannya. Namun tiba-tiba mereka dikendalikan oleh iblis sehingga mereka bertarung satu sama lain. Di sisi lain, Gaga Kasuga yang bersama anak itu berhasil kembali. Ia memberitahu di sana terdapat iblis bulan atas yang sangat kuat. Untuk itu, pemimpin dari pemburu iblis mengirim 2 pilar yaitu Gyu dan Shinobu. Pemimpin itu bernama Kagaya Ubuyashiki. Kembali ke Tanjiro, anak-anak yang dikendalikan kembali muncul menyerang mereka. Tanjiro mencium aroma manis dari punggung anak yang dikendalikan. Ternyata mereka dikendalikan melalui benang yang menempel. Inosuke dengan cepat memotong benang mereka. Lalu Inosuke mengeluarkan deteksi ruangnya untuk mencari lokasi iblis tersebut. Mereka pun dengan cepat menuju ke sana. Namun mereka ditahan lagi oleh anggota yang dikendalikan. Tanjiro menemukan cara agar mereka bisa selamat. Ia membuatnya tersangkut di dahan pohon. Dengan begitu, iblis akan kesulitan mengendalikannya. Namun iblis itu memilih membunuh mereka semua. Lalu Inosuke melempar Tanjiro menuju lokasi iblis tersebut. Di saat akan membunuhnya, Tanjiro melihat iblis itu merelakan dirinya mati. Ia langsung merubah jurus agar ia bisa mati dengan tenang. Di sisi lain, Zenitsu tersesat saat menuju hutan. Tidak lama, ia bertemu dengan iblis laba-laba. Ia mencoba kabur namun sialnya ternyata ia sudah terkena gigitan laba-laba. Terdapat racun yang akan mengubah manusia menjadi laba-laba. Dan dalam waktu 30 menit, Zenitsu akan menjadi seperti mereka. Zenitsu sangat terkejut melihat rambutnya mulai rontok. Di saat itu juga ia menjadi orang yang berbeda. Meskipun hanya satu teknik pernapasan, namun ia memperkuatnya hingga berkali-kali lipat. Ia berhasil membunuh iblis laba-laba itu. Namun masalah pada dirinya belum berakhir. Tangan dan kakinya mulai mengecil. Ia mencoba menahan penyebaran racun dengan teknik pernapasannya. Kembali ke Tanjiro, mereka bertemu satu iblis lagi di dekat sungai. Di saat akan menyerangnya, iblis itu memanggil satu iblis lagi. Lalu Tanjiro dan Inosuke mencoba menyerang bersamaan. Tetapi kulit iblis itu sangatlah kuat. Tanjiro terlempar jauh dari sana. Kembali ke tempat awal, Gyu dan Shinobu telah sampai di sana. Mereka melihat banyak anggota peringkat Mizunoto yang mati. Lalu mereka berpisah untuk mencari orang yang masih bertahan.
Kembali ke Inosuke, ia sangat kewalahan melawan iblis itu. Tidak lama, Gyu datang menolongnya. Di tempat lain, Shinobu berhasil menemukan Zenitsu. Beruntung ia masih sempat memberikan obat padanya. Berpindah ke Tanjiro, ia secara kebetulan bertemu dengan dua iblis tadi. Ia keheranan iblis itu menyiksa iblis yang dianggapnya sebagai kakaknya. Iblis itu sangat marah ketika Tanjiro mengatakan ikatan mereka palsu. Tidak lama, seseorang anggota pemburu iblis lain datang. Ia dengan sombongnya akan mengalahkan iblis itu. Tetapi di sana pertarungan Tanjiro dan iblis itu tidak bisa dielakkan lagi. Saat akan menyerang ternyata benang iblis itu lebih kuat dari pedangnya. Ia mengancam Tanjiro untuk menarik kata-katanya. Namun Tanjiro tidak akan melakukan hal itu karena ia merasa dirinya tidak salah. Di saat akan mengenainya, Nezuko keluar dari kotak menahan serangan itu. Iblis itu sangat terkejut saudari perempuan melindungi kakaknya. Ia menginginkan ikatan seperti mereka. Lalu iblis itu mengajak Tanjiro berbicara. Ia akan melepasnya jika Tanjiro memberikan Nezuko. Tentu saja Tanjiro menolak karena Nezuko bukanlah barang. Tanjiro dengan sangat kesal akan melawannya. Dan ternyata iblis itu adalah iblis bulan atas kelima. Di sana ia menangkap Nezuko dan menahannya. Tanjiro mencoba memotong leher si iblis, namun leher iblis itu lebih kuat dari benangnya. Dengan menggunakan teknik ke-10-nya, ia berhasil memotong benang. Namun sialnya, iblis itu mengeluarkan teknik darah sehingga ia terpojok. Dan di saat itu, Tanjiro melihat kilas balik saat bersama ayahnya. Lalu Tanjiro mengubah teknik pernapasannya menjadi pernapasan matahari. Bersamaan dengan Nezuko, ia bertemu dengan ibunya di alam bawah sadar. Ibunya meminta Nezuko segera membantu Tanjiro. Dengan bantuan Nezuko, akhirnya Tanjiro berhasil memotong kepala iblis itu. Tanjiro awalnya merasa lega bisa menang darinya, namun ternyata iblis itu lebih dulu memenggal kepalanya. Saat ia akan menyerang lagi, beruntung Gyu tepat waktu untuk menolongnya. Di sisi lain, Shinobu menemukan iblis wanita yang tersisa. Ia memakai cara yang berbeda dari pemburu iblis lainnya. Ia menggunakan racun untuk membunuh seorang iblis. Setelah itu, ia pergi menuju lokasi Tanjiro. Ia berniat membunuh Nezuko karena ia adalah seorang iblis. Namun, ia ditahan oleh Gyu. Ia keheranan mengapa Gyu melakukan hal itu. Di saat mereka bertarung, Gaga Kasugai datang membawa pesan. Mereka harus membawa Tanjiro dan adiknya ke tempat Kagaya sama. Di sana Tanjiro dan Nezuko akan diadili sesuai dalam peraturan. Dan disinilah kita diperkenalkan satu persatu dari para pilar. Dari pilar api bernama Kyojiro Rengoku. Pilar suara bernama Tengen Uzui. Pilar cinta bernama Mitsuri Kanroji. Pilar batu bernama Gyomei Himejima. Pilar kabut bernama Muichiro Tokito. Pilar ular bernama Iguro Obanai.
pilar air bernama Tomioka Gyu, pilar serangga bernama Shinobu Kocho, dan satu pilar angin lagi bernama Sanemi Shinazugawa. Lalu pemimpin mereka bernama Kagaya Ubuyashiki, namun biasa dipanggil Oyakata sama. Saat akan dimulai, salah satu anak membacakan surat dari Orokodaki Sakonji. Ia meyakinkan bahwa Nezuko tidak akan memakan manusia, dan itu sudah terbukti sejak 2 tahun lalu. Jika Nezuko memakan manusia, maka ia dan Tanjiro beserta Tomioka bersedia akan menebus dosa dengan melakukan seppuku. Oyakata meminta para pilar bisa menerima mereka, namun beberapa dari mereka tidak menerima hal itu. Sanemi ingin membuktikan sendiri bahwa Nezuko sama seperti iblis lainnya. Beruntung Nezuko masih bisa menahan. Oyakata menginginkan Tanjiro membuktikan sendiri kepada mereka bahwa ia bisa berguna. Nah dulur, perjalanan Tanjiro masihlah panjang. Namun kita lanjutkan cerita anime ini di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam konten ini. Kritik dan saran silahkan di kolom komentar. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.